Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sudah 50 tahun adanya ICU di Indonesia dan adanya ICU di Jakarta Raya tepat 22 Januari 2022. Perkembangan yang cukup drastis kita lihat apalagi dengan pandemi ini. Mungkin saat ini ada sekitar 800 bed ICU yang ada di Jakarta Raya. Sebelumnya dimulai dari 4 bed ICU yang ada di RSCM. Perkembangan yang cukup cepat ini ditambah lagi dengan adanya pandemi, di mana saat puncak totalnya kita bisa ada 1.800 bed ICU yang ada di seluruh Jakarta Raya. Perkembangan yang cepat ini tentunya atas kerja keras dari seluruh anggota Perdatin Jaya, mulai dari dahulu sampai saat ini, dan support dari rumah sakit yang ada di Jakarta Raya. Pada kesempatan kali ini, Perdatin Jaya berkesempatan untuk mempersembahkan penghargaan kepada dokter-dokter, senior, guru kami yang telah berjuang untuk perkembangan ilmu ICU di Indonesia, terutamanya di Perdatin Jaya. Insya Allah kita akan terus berkembang sehingga banyak masyarakat atau orang-orang yang kita tolong. Demikian, silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang tamu dari Australia. Beliau namanya Dr. Galbari, Direktur ICU Rumah Sakit St. Vincent Hospital di Melbourne. Nah, waktu itu beliau mendatangi Direktur Rumah Sakit RSCM, bincang-bincang mengenai ICU. Ternyata waktu itu di RSCM nggak ada ICU. Pada waktu itu, St. Vincent Hospital akan membantu membangun intensive care di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Itu dikirim dulu, kalau nggak salah, Profesor Muhadi dan Dr. Said serta beberapa perawat yang untuk mengembangkan pelayanan ICU di Rumah Sakit Cipto. Jadi saya itu menyurati Prof. Prof, usahakan juga cepat mungkin kalau bisa mendirikan ICU di Indonesia, di Jakarta, di RSCM. Kenapa anestesi itu diminta untuk membangun intensive care itu tidak lain adalah hasil dari kerjasama Rumah Sakit Cipto ini dengan Rumah Sakit St. Vincent Hospital di Melbourne. Nah, rupanya waktu itu akhirnya ngomong-ngomong rupanya paling cocok untuk kerjasama ICU antara Australia dan Indonesia itu yang paling cocok Departemen Anestesiologi waktu itu. ICU ini di bawah Departemen Anestesiologi yang dikepalain oleh Profesor Muhammad Kelan dan wakilnya kalau nggak salah Dr. Untung. Jadi sejak itulah ICU yang pertama kali di Indonesia ini resmi melayani pasien-pasien gawat darurat. Jadi tanpa modal orang-orang Australia ini mengirim peralatan ICU dan disitulah mulai didirikan ICU pertama tahun 71 kalau tidak salah. Setelah berjalan, pada waktu itu yang jaga utama daripada di ICU itu 4 dokter ya, dibantu dengan nurse-nurse yang sudah terlatih di Australia. Lalu bagaimana perkembangan selanjutnya? Ya kita running aja gitu, jadi artinya pasien-pasien dari segala macam disiplin masuk. Pasien pasca bedah,
pasien dari penyakit dalam. Selama mengikuti pelatihan training intensive care di Prancis, ya. Sana belajar kasus-kasus trauma, banyak kasus-kasus trauma yang dirawat di ICU, di gas itu, menggunakan ventilator. Dulu ETT itu masih habis dipakai satu pasien dicuci, disterilkan, baru dipakai lagi. Kalau ada anak yang perlu endotafel tube, kita cari ini. Kadang-kadang selang infus itu untuk bayi, selang infus itu kita gunting-gunting, kita desain sedemikian sehingga bisa jadi endotafel tube. Critical care itu kunci utamanya adalah dari justru tindakan anestesi ya, kayak statik itu, jadi membius. Kalau di ICU itu kan sering membius juga, cuman biusnya 7 hari, 20 hari. Kan bius itu adalah monitoring kan sebenarnya. Kalau emang fokusnya mau ke critical care, karena segala sesuatu harus fokus. Kalau nggak fokus ya nggak bisa. Kalau ICU itu hanya disambi gitu, you're not going to be a professional. Namanya profesional kan, misalnya nanti lulus anestesi kan 2 tahun lah ya kamu kerja, kamu udah mulai profesional. Why? Karena you do it every day. ICU juga gitu, kalau you do it every day, you become a professional. Jadi pesan saya sih gitu. Dalam masa-masa saya di RSCM, terasa sekali kebutuhan kami akan dokter spesialis anestesi, khususnya KIC dalam pengembangan ICU yang ada di RSCM. Pada masa pandemi, kebutuhan itu tampak sekali nyata. Bagaimana peran anestesi yang sangat kooperatif dalam melaksanakan pelayanan di RSCM dalam masa pandemi membuat kita sangat bisa fleksibel dalam menerima jumlah pasien yang terus bertambah. ICU pada saat itu memang seperti rumah tumbuh, di mana ketika awal pandemik dideklarasikan oleh WHO yaitu tanggal 11 Maret 2020, bulan April Wisma Atlet sudah mulai merekrut dokter-dokter penyakit dalam, dokter paru ya, terutama dokter paru dan juga dokter anestesi. Dan hingga sekarang pun kami di Wisma Atlet Perdatin Jaya masih tetap memberikan yang terbaik untuk Wisma Atlet. Ya. Dan sampai saat sekarang ini saya lihat banyak sekali kemajuan ya yang dicapai ya. Dan dulu kita misalnya melakukan juga peritoneal dialysis ya, itu diserahkan oleh kita yang mengerjakan. Nah kemudian setelah ada unit renal unit, nah itu biasanya kasus-kasus itu ditransfer ke untuk pelaksanaan hemodialisis ya. Nah sekarang kita juga melakukan CRRT ya, nah, sama seperti kita dulu melakukan peritoneal dialysis. Suka dukanya tentu banyak. Sukanya dengan bekerja di ICU, saya merasa bahwa ICU itu adalah unit pelayanan yang paling tinggi ya di rumah sakit itu, di mana di unit ICU itu kita bisa memberikan pelayanan yang paling agresif dan paling optimal secara holistik dan komprehensif untuk pasien. Meskipun pasiennya itu mungkin tidak selamat keluar dari ICU, tapi at least kami merasa upaya kita udah maksimal memberikan pelayanan dan menyelamatkan pasien-pasien kita. Selain itu juga di ICU kita juga banyak berinteraksi, bisa banyak belajar dan bekerja sama dengan staf-staf departemen dan kolega-kolega divisi yang lainnya. Bahkan kita di ICU menjadi kapten dari tim multidisiplin itu, sehingga pasien-pasien yang di ICU itu dapat ditangani dan ditata laksana secara holistik
dan komprehensif dengan tim yang multidisiplin. Dukanya cukup berat bekerja di ICU, apalagi saya perempuan. Saya ibu dari 2 anak dan istri, di mana saya sangat berterima kasih kepada suami dan anak-anak saya yang selama ini selalu mensupport kerja saya di ICU. Karena di ICU itu kita memikirkan pasien itu pagi, siang, malam. Bahkan kadang-kadang waktu kita untuk keluarga bisa ikut terambil, ya, karena kesibukan kita di ICU. Tapi alhamdulillah sampai sekarang keluarga saya sangat mendukung. Baik, oke, untuk para adik-adik yang lulus dokter anestesi yang ingin melanjutkan pendidikannya dan terutama tertarik dengan ilmu critical care dan juga tertarik dengan challenging terhadap knowledge, ya tentunya bisa mengambil KIC, pendidikan KIC, konsultan intensive care. Jadi bahwa memang the future memang critical care itu makin kuat pengaruhnya di Eropa, di Amerika. Karena apa? Sekarang kan umur harapan hidup makin tinggi. Umur 80 di CABG juga bisa. Nanti jatuhnya masuk ICU. Umur 70 di laparotomi juga bisa. Akhirnya masuknya ke ICU. Sehingga sekarang ilmu ke ICU itu ke critical care sangat maju. Saya ingin sekali ICU itu punya sistem networking dengan ICU yang lain. Nggak usah jauh-jauh lah, di Jakarta saja, supaya kita bisa saling merujuk, saling berkonsultasi kasus-kasus mana yang perlu dirujuk ke ICU tipe A dan mana kasus-kasus yang mungkin bisa dikembalikan lagi ke ICU yang tipe B untuk ditata laksana lebih lanjut. Jadi itu penting sekali networking dengan ICU yang lain. Pesan saya, ya, ICU intensive care harus dijadikan profesi. 1 itu. 2, intensive care itu harus multidisiplin. Supaya apa yang kita lakukan itu tidak dicontreng sama orang penyakit dalam. Antibiotiknya sama. Paradigma berpikirnya sama. Di ICU saya kira harus lebih banyak berlatih dan menambah ilmu, keterampilan terutama, dan sebaiknya disertai dengan melakukan penelitian. Makin banyak penelitian mengenai critical care, maka anestesiologi saya kira akan makin muncul, ya. Itu saja kamu saya. Saya sih nggak punya pegangan khusus lah untuk ini, cuma ya bekerjalah seperti yang Anda mampu. Jangan mengharapkan apa-apa selain mengharapkan ridho dari Allah, gitu aja. Ya, sambil kalau kerja itu kita berdoa dalam hati, semoga bisa dimudahkan dalam mengerjakan pasien ini. Kita kan tidak bisa menguasai semuanya, gitu. Jadi, nah, tapi sekarang kan banyak sekali ICU di tempat-tempat lain. Ya, saya tidak bisa mengomentarin itu gimana itu. Tapi ya nggak apa-apa kan, kita kan yang penting kan pasiennya sembuh, selamat. Bukan siapa yang melakukan profesi apa yang harus melakukan. Dalam mimpi kami ke depan, kita punya Grand ICU. Barangkali 100 bed dalam satu lokasi yang tak terpisahkan, sehingga semua tersentralisir dalam satu gedung bersama OK dan juga bersama pendukung lainnya seperti halnya CSSD yang akan memudahkan teman-teman sekalian bekerja. Oleh karena itu, mohon dapat diperhatikan, dapat diakomodir bagaimana bisa kita peroleh para lulusan yang lebih banyak lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Apresiasi yang setinggi-tingginya bagi guru-guru kita semuanya
merawat pasien antara hidup dan mati. Satu perjuangan yang menuntut bisa pengendalian emosi yang luar biasa. Apresiasi saya sangat tinggi untuk teman-teman yang sekarang menjalankan profesi sebagai dokter anestesi, dokter-dokter KIC pula, yang begitu tegar menghadapi segala situasi yang mencekam, yang tentu tidak mudah dihadapi oleh dokter-dokter lainnya, karena harus sepanjang hari, dari detik ke detik, menit ke menit, sepanjang hari. Selamat berjuang teman-teman dalam menegakkan ICU dimanapun berada. Sukses selalu, semoga Allah senantiasa memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.